Di situ terdapat ilmu-ilmu yang banyak. Hudalinas tadi kan, sebagai petunjuk. Dan di situ juga diberitahukan tentang amanah udwiyah, yaitu tentang amanah anggota tubuh dan jiwa. Amanah pada mata. Nah, kalau laki-laki ini kan matanya lemah, makanya ada perintah ghadul basar, menundukkan pandangan. Perintah itu ada juga pada wanita. Cuma wanita itu tidak selemah laki-laki. Laki-laki urusan mata itu sangat lemah. Kemudian juga amanah pada lisan. Makanya ada kewajiban hifdzul lisan. Nah, pada bagian perempuan nih, perempuan ini memproduksi kalimat lebih banyak dari laki-laki. Ya, 3 kali, 300%-nya itu lebih banyak memproduksi kalimat. Makanya dia upaya untuk menjaga lisannya, kalau perempuan harus lebih kuat tuh, hifdzul lisan tuh. Ya. Jangan sampai dia terjatuh melukai kehormatan saudara muslimah lainnya. Jangan sampai terjerembab dalam apa yang disebut ghibah, ya kan? Ghibah, namimah. Apa namimah? Namimah itu mengadu domba. Kemudian pada telinga, hifdzus sam. Jadi menjaga pendengaran kita untuk tidak perlu mendengar hal-hal yang melenakan gitu. Kemudian ada perintah juga amanah, ya, amanah tentang udwiyah ini, tentang anggota tubuh untuk menjaga kesehatan. Jadi ambil cara-cara hidup yang sehat. Makanan-makanan yang kita makan harus makanan yang sehat. Kita harus tahu istilah sekarang tuh kan banyak tuh. Oh, namanya real food. Apa real food? Real food tuh good food. Jenis makanan yang ada di Al-Quran apa tuh? Gandumnya, biji-bijian, daging, buah-buahan. Itu makanan dia. Kalau makanan itu yang good food, real food tuh itu. Coba kalau kembali pada Al-Quran tuh, pada As-Sunnah. Madu itu real food. Tapi kalau sudah olahan, ada syarat yang harus dipenuhi. Apa? Pewarnanya. Jangan dipakai pewarna yang, kalau kita produsen nih, jangan pakai pewarna yang tidak layak untuk dimakan. Apa ya istilahnya, saya kurang hafal itu. Ya, untuk tekstil, pewarna tekstil tuh. Itu kan jadi cancer tuh. Intinya, makanan, tahu produsen makanan itu memanjakan mata agar kita tertipu, dan memanjakan lidah. Itu menipu lidah. Itu chemical semua. Pewarna, perasa, pengawet, pemanis. Kenapa anak kecil kalau lagi nangis kejer, dupai permen, dikasih permen langsung diam dia tuh? Karena manis, Bu. Manis itu meningkatkan enzim dopamin, senang dia, happy dia, senang. Itu harus ada pengetahuan, itu niatnya karena Allah untuk menghindari makanan-makanan yang nggak perlu. Dalam rangka apa? Menjaga amanah tubuh ini. Bagaimana mungkin anak-anak kita sekarang yang umur-umur 3 tahun, 4 tahun udah kena sakit ginjal, cuci darah, coba. Aduh, mengerikan sekarang. Jadi di situ ada amanah untuk hifdzul jism. Jasmani itu harus dipelihara. Makanya kalau belajar agama, Bu, kudu telaten dan harus terus-menerus dalam rangka menjaga amanat dari Allah tadi. Kalau tidak berilmu, tidak ngumpul begini, pasti kita diisi sama yang lain deh. Percaya, Bu, wis selesai ngaji gini aja nih. Ngaji cuma berapa jam? Kita 1 jam bagai wis ngantuk. 20 menit gak wis ngelir, gitu kan. Mabok. Coba baca ginian. Berjam-jam kita. Rusak kita otak. Hati rusak. Mending kalau diisinya dengan yang benar, dengan Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Kita memang bukan menyalahkan ininya, tapi untuk apa gawai ini dipakai, gadget ini dipakai, seperti itu. Ibarat gelas lah, gelas tuh siapa saja yang mengisinya. Coklat jadi coklat, sirup jadi sirup, campolai jadi campolai, air putih jadi air putih. Kalau diisi sedikit, sisanya udara, iya kan? Bukannya kosong ini nih, ini air segini nih. Ya kan? Ini kan bukannya kosong, ini ada udara. Penuh ini. Kalau ilmunya segini, bagian dari udara yang kosong, kebatilan katakanlah. Mending kalau segini. Nah kalau kosongnya karena kita nggak pernah injection, nggak pernah recharge,
nggak pernah ngecas, ya pelongo-pelongonya nemen tuh. Ya, itu nanti masuk tuh tahayul, bid'ah, khurafat, syirik, hoak, ghibah, namimah. Wah, kacau dah. Itu. Makanya kita perlu community, perlu jam'iyah untuk memelihara keimanan kita. Sebagaimana tadi dalam mukadimah disampaikan, kalau tidak dipelihara jiwa ini, ya pasti rusak jiwa ini. Ruh kita rusak, Bu. Terisi oleh macam-macam. Pasti itu. Karena kita dengar tiap hari sesuatu, kita mendengar masuk informasi dari telinga, dari mata. Kita percakapkan. Sering mempercakapkan keburukan, jadilah keburukan. Kata-kata lahwal hadith. Ya. Apalagi yang maksiat-maksiat. Kata-kata kalimat-kalimat yang tidak manfaat sama sekali. Belum kata-kata kotornya. Belum marahnya, dan lain-lain. Jadi kita perlu mengendalikan jiwa kita dari hal-hal yang buruk. Kalau kita tidak isi, pasti kita akan terisi oleh hasad tadi kan. Terisi oleh godaan hidup yang kemudian jadi amarah. Orang-orang sekarang nih, udah nyimpen amarah begitu lama. Ketika ada kesempatan, udah kayak air bah sejadi-jadinya. Tapi kalau buat orang beriman tetap tidak begitu. Nggak merusak, wong perang aja kita dilarang, orang merusak kok.